Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ali Sunardi. Yang hari ini saya akan berbagi di soal TWK di bagian kedua ya. Langsung saja ke soal nomor 1. Yang mendorong berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah, nah di sini ada 3 pilihan. Maaf, 5 pilihan. Jadi yang mendorong berdirinya PBB yaitu karena Liga Bangsa-Bangsa gagal mewujudkan misinya dalam perdamaian dunia. Terbukti dengan adanya Perang Dunia Kedua. Jadi jawabannya adalah E ya. Soal kedua, istilah negara hukum yang merupakan isi pokok demokrasi Pancasila tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jawabannya adalah A ya. Soal ketiga. Berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih. Nah, jawabannya adalah B ya, PPKI, di mana pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang pertama adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Membentuk sebuah komite nasional untuk presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk. Ya, itu ya. Soal nomor 4, salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah kedaulatan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat dijelmakan dalam badan-badan perwakilan rakyat. Pengambilan keputusan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi jawabannya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu unsur yang membedakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan republik adalah, nah kalau kerajaan diperintah oleh raja yang mendapatkan kekuasaan berdasarkan hak waris dan seumur hidup, sedangkan republik, kepala negara dipilih oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu, ya. Jadi jawabannya adalah E, ya. Soal nomor 6. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia pada saat sekitar peristiwa proklamasi adalah A. Pembentukan kabinet yang pertama, B. Penetapan sistem multipartai, C. Pembentukan KNIP sebagai pengganti MPR, D. Penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, E. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah E. Alat perlengkapan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mengatur organisasi dan administrasi PBB adalah, jawabannya adalah C ya, Sekretariat Jenderal. Soal ke-8. Asas ius sanguinis merupakan asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan atas asas ius soi, yaitu status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh wilayahnya. Kalau ius sanguinis itu kewarganegaraan ditentukan oleh keturunannya. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 9, politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu di alinea pertama dan keempat ya. Soal terakhir, berdasarkan urutan di atas, tahapan yang mana dalam membuat perjanjian internasional, yaitu yang pertama negosiatif, langkah ketiga signature, dan yang kelima ratifikasi. Jadi poinnya adalah perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Jadi ada negosiasi, signature, dan ratifikasi. Jawabannya adalah B ya. Itu saja soal di bagian kedua tes wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.